Surya Paloh harus menanggung membayar harga yang setimpal atas sikap politiknya di atas beberapa kali. Satu sisi mencalonkan tokoh-tokoh nasionalis, di sisi lain mengangkat tokoh yang dikenal sebagai bapak politik identitas. Survei terbarunya, Nasdem merosot jauh, terjun bebas. Survei politik, Polmetrik, usai Nasdem berani menyebut dan mengangkat Anies Baswedan menjadi salah satu capresnya di 2024 kemarin. Dan saya kira ini adalah harga yang harus ditebus, harga yang harus dibayar atas sikap politik. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran mahal, tidak hanya bagi Nasdem, tapi juga bagi partai-partai politik yang lain. Jangan mencoba-coba bermain mata dengan kelompok-kelompok politik identitas. Ada juga yang menyatakan betapa bodohnya Nasdem menempatkan calon presiden yang tidak populer. Karena dianggap bahwasanya membawa pikiran-pikiran yang bertentangan dengan komitmen kebangsaan. Beraneka ragam tampaknya. Tapi saudara, itulah Nasdem. Sekali layar terkembang, surut kita berpandang. Inilah kita. Ada yang menyatakan supaya mendesak kita, meminta kepada Presiden keluarkan Nasdem dari koalisi pemerintah. Itu adalah tantangan. Itu yang kita hadapi. Tapi apakah memang sikap kita berubah? Apakah komitmen kita berubah untuk tetap mendukung jalannya administratif pemerintahan Jokowi Maruf Amin agar tetap sukses pada pemilu sampai pemilu 2024? Saya katakan kita tidak pernah berubah. Surya Paloh, jika suara Nasdem anjlok di 2024, nahodanya out. Pemilu adalah suatu sistem dan mekanisme di dalam demokrasi yang kita miliki dan kita sepakatin bersama sebagai upaya untuk melakukan pergantian kekuasaan agar kekuasaan tidak menjadi monopoli satu kelompok politik semata-mata. Pemilu adalah ruang koreksi sehingga penggunaan kekuasaan menjadi akan lebih baik dari waktu ke waktu. Sebagai partai politik, kita bahkan sangat serius menjamut pemilu. Dan kita siap menyongsong fajar kemenangan baru pada pemilu tahun 2024 yang akan datang. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyatakan bahwa pemimpin partai akan bertanggung jawab jika perolehan suara yang didapat menurun pada pemilu 2024. Hal ini diungkapkan sebagai respon dari sejumlah survei yang mengatakan elektabilitas Nasdem menurun usai deklarasi bakal calon presiden atau capres Anies Baswedan. Paloh secara sarkastis memaparkan agar lembaga survei tak perlu lagi menghitung partai dengan elektabilitas kecil seperti miliknya. Saya hormati itu. Makanya kalau sudah tahu elektabilitas kecil ngapain harus dihitung? Anggap saja ini partai main-main, nggak akan dapat apa-apa. Parliamentary threshold juga nggak dapat, kata Paloh di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat pada hari Jumat. Secara serius, Paloh menyebut hal ini merupakan tanggung jawab dirinya sebagai pemimpin partai, termasuk jika jumlah suara yang didapatkan partainya stagnan dalam pemilu mendatang. Saya katakan jika tidak ada tambahan kursi di pemilu 2024 itu artinya nahodanya out, ujar Paloh. Ia mengaku akan mengoptimalkan kepemimpinan di Nasdem untuk membawa partainya berhasil mencapai satu lompatan yang lebih jauh di pemilu 2024. Bahkan jika hasil yang didapat mengecewakan, Paloh menilai dirinya harus keluar dari Nasdem. Kalau ini tolong dicatat, jangankan menurun atau tidak lolos parliamentary threshold. Tidak ada tambahan angka kursi parlemen satupun, itu artinya nakhoda yang berbicara ini sudah tidak layak lagi memimpin Nasdem, sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, hasil survei Saiful Mujani Research dan Consulting SMRC memperlihatkan elektabilitas Partai Nasdem di angka 5,4% menempati urutan ke-7, berada di bawah PKS 6,9% dan Demokrat 5,5%. Survei SMRC dilakukan secara tatap muka pada 3-9 Oktober 2022. Populasi dari survei ini seluruh WNI yang memiliki hak pilih dalam pemilu. Hasil lebih buruk dipaparkan survei LSI dan ICA yang menyatakan Nasdem tidak lolos parlemen dengan perolehan 3,9% berada di bawah PKB 5,9% dan Demokrat 5,4%. Senada, hasil survei Indekstat juga menyatakan Partai Nasdem tidak lolos parlemen dengan elektabilitas 2,1%, berada di bawah PKS 6,2% dan Demokrat 5,2%.